Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di acara Mabar episode 47 bersama saya Berliana selaku pemandu acara pada Mabar hari ini. Yang terhormat Ibu Lucy Komalasari SSITMAP selaku Kepala Bagian Tata Naskah dan Kearsipan. Yang terhormat Ibu Wayuning Tias Kusuma Dewi SSI selaku Kepala Subbagian Kearsipan. Dan yang terhormat Ibu Endah Sukarni Wuryaningrum Esos MTRAP selaku Kepala Subbagian Tata Persuratan yang telah bergabung di acara Mabar kali ini. Sebelum memulai acara Mabar kali ini, kita seperti biasa Bapak Ibu, kita awali dengan bermain game, yaitu tebak kata. Izin Bapak Ibu untuk saya share screen game tebak katanya. Izin Bapak Ibu, apakah sudah terlihat di layar tampilan untuk game tebak katanya? Udah Mbak Berliana. Siap Ibu. Sudah ada, Mbak. Nah, yang pertama ini terkait dengan arsip yang ada di Kantah dan Kanwil. Bapak Ibu sering Soalnya melakukan. Ahli media arsip. foto awalnya arsip, Ahli media arsip. Yang pertama ahli Ahli media media. arsip. ahli media, Iya, arsip, ahli media arsip. arsip. Betul sekali Bapak Ibu. Ore. Untuk selanjutnya. Untuk selanjutnya, yang pertama kata kunci Pemeliharaan Pemeliharaan arsip inaktif. pemeliharaan arsip Aktif. Inaktif. Ya, betul sekali Bapak Ibu. Bagus sekali. Masih mengingat ya Bapak Ibu untuk materi yang sebelumnya. Box arsip. Ya, ini adalah salah satu prasarana yang digunakan untuk penyimpanan warkah Bapak Ibu ataupun untuk arsip yang akan dimusnahkan. Jadi harus menggunakan box arsip. Oke, betul. Untuk selanjutnya, ini seringkali digunakan sebagai pedoman pemusnahan arsip. Ya. Jadwal retensi arsip. Di sini Bapak Ibu kebanyakan sudah hafal ya Bapak Ibu. Tinggal ujian saja. Iya Bapak, semangat ya Bapak menunggu ujiannya. Semoga segera dipanggil untuk menjadi JF. Temu kembali arsip. Nah, di mana ketika Bapak Ibu mencari arsip itu akan ada namanya temu kembali arsip atau temu balik arsip. Nanti untuk ini akan dijelaskan oleh permateri di session mabar kali ini. Iya, betul semua Bapak Ibu. Sembari mengingat materi yang kemarin, untuk selanjutnya mabar kali ini di episode 47 dengan tema pemeliharaan arsip inaktif. Untuk acara mabar kali ini yang akan menyampaikan materi adalah
Ibu Yanustiana Nur Pratomo selaku arsiparis ahli pertama di Kementerian ATR BPN. Ini adalah salah satu arsiparis ahli pertama Bapak Ibu yang ada di Kementerian ATR BPN. Nah, dia akan menyampaikan materi untuk hari ini. Mungkin waktu dan tempat saya persilahkan untuk Mbak Yanustiana. Saya panggilnya Mbak saja ya Mbak karena masih muda, jadi saya panggilnya Mbak tidak Ibu. Mbak Yanustiana, saya persilahkan waktu dan tempatnya untuk memberikan materi mabar di episode 47 ini. Terima kasih, selamat menikmati Bapak Ibu untuk acara Terima mabar. kasih. Terima kasih Mbak Berliana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat selamat pagi Bapak dan Ibu. Bagaimana Waalaikumsalam. kabarnya? Baik ya. Baik, Mbak Tian. Alhamdulillah. Perkenalkan, nama saya Yanustiana Nur Pratomo, biasa dipanggil Tian. Hari ini kita akan belajar bersama terkait pemeliharaan arsip inaktif. Sebelumnya, minggu lalu kita sudah belajar ya Bapak dan Ibu untuk pemeliharaan arsip aktif. Apakah masih pada ingat? Masih. Masih ya, iya. Semoga bisa mengimplementasikan di masing-masing satker ya Bapak dan Ibu. Izin untuk saya share screen materinya. Baik Bapak dan Ibu, pemeliharaan arsip inaktif. Di sini arsip itu sendiri itu ada dua ya Bapak dan Ibu, ada arsip dinamis dan arsip statis. Untuk arsip dinamis itu apa? Arsip yang digunakan secara langsung dalam kegiatan pencipta arsip dan disimpan selama jangka waktu tertentu. Kemudian untuk arsip statis itu adalah arsip yang dihasilkan oleh pencipta arsip karena memiliki nilai guna kesejarahan, telah habis masa retensinya, berketerangan dipermanenkan, yang telah diverifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung oleh ANRI. Untuk contoh arsip statis di Kementerian Agraria dan Tata Ruang itu kemarin kita baru menyerahkan arsip COVID ya Bapak dan Ibu, itu termasuk arsip statis. Selain itu juga bisa arsip terkait tentang pertanahan yang berbahasakan Belanda, itu juga termasuk arsip statis karena tentu memiliki nilai guna kesejarahan. Kemudian arsip statis juga bisa merupakan arsip terkait tentang pembentukan kantor pertanahan atau kantor wilayah baru. Itu bisa nanti termasuk arsip statis dan kita bisa menyerahkan ke ANRI. Kemudian untuk arsip dinamis itu terdiri dari tiga Bapak dan Ibu, ada arsip aktif, arsip inaktif, dan arsip vital. Arsip aktif itu apa? Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan atau terus-menerus. Kemudian untuk arsip inaktif adalah arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun, ditandai dengan minimal penggunaannya kurang dari 5 kali dalam setahun. Kemudian arsip vital adalah arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip, tidak dapat diperbaharui dan tidak tergantikan apabila rusak atau hilang. Arsip vital untuk Kementerian ATR BPN itu bisa contohnya ya Bapak dan Ibu, ada warkah pendaftaran tanah, buku tanah, surat ukur, kemudian surat keputusan menteri terkait pemberian hak. Arsip-arsip tersebut harus kita jaga ya Bapak dan Ibu, karena jika rusak atau hilang tidak dapat digantikan. Kemudian di sini untuk pemeliharaan arsip itu terdiri dari pemeliharaan arsip aktif yang kemarin kita sudah belajar bersama-sama ya Bapak dan Ibu minggu lalu. Kemudian pemeliharaan arsip inaktif dan alih media arsip. Untuk alih media arsip kita akan belajar pada mabar selanjutnya. Nah, di sini pemeliharaan arsip aktif melalui kegiatan yaitu penataan dan penyimpanan.
Di sini sudah ada dua gambar ya Bapak dan Ibu. Di sini gambar pertama merupakan penyimpanan untuk arsip aktif. Mungkin Bapak Ibu sudah tidak asing lagi di sini untuk arsip aktif. Dia penyimpanannya menggunakan filing kabinet atau lemari bersih yang di dalamnya itu ada guide. Guide ini yang berwarna warna ungu, kuning, dan hijau. Primer, yang kuning sekunder, dan yang hijau tersier. Kemudian di belakangnya baru ada kita taruh map gantung. Setelah itu di dalam map gantung itu baru ditempatkan arsip. Sebelum arsip itu ditaruh di map gantung, arsip tersebut disimpan terlebih dahulu Bapak dan Ibu pada map atau folder yang berwarna kuning ini yang ada tabnya. Di sini tabnya ini bagian yang menonjol yang tertulis di sini ada kode klasifikasi dan indeks. Indeks itu kata tangkap yang memudahkan Bapak Ibu untuk menemukan kembali arsip tersebut. Bisa dari nomor arsip ataupun bisa dengan menggunakan nama kegiatan seperti itu. Nah, ini untuk tanggung jawabnya adalah unit pengolah karena mengingat untuk arsip aktif itu penyimpanannya ada di unit pengolah di central file. Kemudian untuk arsip inaktif di sini penyimpanannya itu menggunakan box arsip. Bisa dilihat pada gambar box arsip ditata di rak. Nah, rak ini sebisa mungkin harus menggunakan yang besi ya Bapak dan Ibu, jangan kayu karena untuk menghindari adanya rayap. Untuk arsip inaktif itu tanggung jawabnya adalah unit kearsipan karena penyimpanan arsip inaktif itu bukan di unit pengolah tapi di unit kearsipan. Kemudian di sini poin-poin penting terkait pembayaran arsip inaktif. Yang pertama, arsip inaktif yang dipelihara melewati retensi aktif dan memasuki masa retensi inaktif berdasarkan jadwal retensi arsip. Jadwal retensi arsip itu bisa dilihat di Peraturan Menteri Agraria Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan nomor 8 tahun 2020. Bapak dan Ibu nanti bisa langsung download ya. Jadi nanti tahu nih arsip yang dimiliki itu retensi aktifnya itu berapa tahun, kemudian retensi inaktifnya berapa tahun, kemudian keterangannya apakah bisa dimusnahkan atau permanen. Kemudian untuk yang kedua adalah arsip yang diberkaskan sesuai klasifikasi arsip dilakukan penataan dan penyimpanan berdasarkan asal-usul dan aturan asli. Jadi di sini untuk penataan dan penyimpanannya itu tidak boleh disatukan dari unit pengolah 1 ke unit pengolah 2. Jadi memang harus dipisahkan agar tidak tercampur. Kemudian poin ketiga adalah menggunakan sarana dan prasarana kearsipan. Tadi sudah terlihat ya Bapak dan Ibu untuk slide sebelumnya di sini untuk sarana prasarananya ada box arsip, kemudian ada rak besi, kemudian di dalamnya juga untuk penempatan arsip bisa menggunakan kertas casing. Kemudian poin keempat adalah unit kearsipan menyediakan ruang sentral arsip inaktif atau record center. Bapak dan Ibu, ini merupakan jadwal retensi arsip yang nanti kita bisa lihat di Peraturan Menteri Nomor 8 Tahun 2020. Di sini memuat informasi terkait jenis arsip untuk kolom pertama, kemudian kolom kedua adalah jangka waktu penyimpanan. Jangka waktu penyimpanan di sini ada retensi aktif dan retensi inaktif. Retensi aktif adalah jangka waktu penyimpanan berarsip tersebut disebut aktif. Kemudian untuk retensi inaktif adalah jangka waktu penyimpanan arsip inaktifnya. Jadi setelah aktif, nanti selesai penyimpanan aktif, nanti dia akan masuk ke retensi inaktif. Setelah selesai retensi inaktif, nanti kita lihat nih keterangannya di sini musnah atau permanen. Jika musnah, maka kita bisa mengajukan usul musnah. Jika permanen, maka kita harus simpan dan kita bisa identifikasi apakah itu arsip vital atau arsip terjaga atau arsip statis. Nanti jika misal arsip statis dan arsip terjaga nanti bisa diserahkan ke lembaga kearsipan melalui unit kearsipan 1. Seperti itu Bapak dan Ibu.
Kemudian di sini dalam penataan dan penyimpanan arsip inaktif kita harus memegang prinsip terkait asas asal usul dan asas aturan asli seperti yang telah saya sebutkan Suaranya tadi. terlalu kecil. Oh baik baik Bapak dan Ibu. Eh, apakah sudah terdengar Ah, jelas Pak? Sudah. ya, jelas. Baik, baik Bapak. Mohon maaf. Di sini saya ulangi ya Bapak dan Ibu. Dalam penataan dan penyimpanan arsip inaktif, kita memegang prinsip tentang asas asal-usul dan asas aturan asli. Asas asal-usul itu merupakan asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam satu kesatuan pencipta arsip, tidak tercampur dengan arsip yang berasal dari pencipta arsip lain, sehingga arsip dapat melekat pada konteks penciptaannya. Maksudnya adalah ketika unit pengolah memberikan arsip inaktif kepada unit kearsipan tidak boleh mencampur antara unit pengolah satu dengan unit pengolah dua. Jadi memang boxnya harus terpisah, box arsipnya jangan dicampur. Seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian untuk asas aturan asli adalah asas yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap ditata sesuai dengan pengaturan aslinya atau sesuai dengan pengaturan ketika arsip masih digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pencipta arsip. Maksudnya di sini adalah ketika unit pengolah menyerahkan arsip inaktif kepada unit kearsipan, di situ unit pengolah sudah menata arsip inaktif ke dalam box-box, misal box 1 nomor berkasnya dari nomor 1 sampai nomor 50, kemudian box 2 nomor 51 sampai nomor 100. Nah, itu tetap seperti itu Bapak dan Ibu, jangan di gonta-ganti. Jadi kita berpegang pada asas aturan asli. Kemudian di sini ada prosedur penataan arsip inaktif. Prosedur penataan arsip inaktif itu terdiri dari pengaturan fisik arsip, pengolahan informasi arsip, dan terakhir adalah penyusunan daftar arsip inaktif. Yang pertama kita bahas ya Bapak dan Ibu satu persatu. Untuk pengaturan fisik arsip diawali dengan kegiatan pemeriksaan dan verifikasi arsip untuk memastikan kelengkapan arsip serta kesesuaian fisik arsip dengan daftar arsip. Jadi ketika unit pengolah menyerahkan arsip inaktif kepada unit kearsipan, kita sebagai pengelola arsip ataupun arsiparis di unit kearsipan 1 kita harus melakukan verifikasi dan pemeriksaan apakah arsipnya lengkap atau tidak, kita bisa cocokkan dengan daftar arsip inaktif yang akan dipindahkan yang dibuat oleh unit pengolah. Kemudian di sini untuk pengaturan fisik arsipnya terdiri dari penataan arsip dalam box, pengaturan dan pelabelan. Yang terakhir adalah pengaturan penempatan box arsip. Nanti kita akan bahas juga ya Bapak dan Ibu. Kemudian yang kedua adalah pengolahan informasi arsip. Di sini nanti bisa kita buatkan daftar arsip tematik. Apa itu daftar arsip tematik? Yaitu daftar arsip yang arsipnya saling berkaitan. Misal membentuk tema, misal Hantaru hari hari tata ruang nasional. Kemudian bisa mungkin arsip-arsip COVID kita buat menjadi tematik, daftar arsip tematik. Kemudian yang terakhir adalah penyusunan daftar arsip inaktif yang nanti akan ditampilkan untuk contohnya. Di sini untuk penataan arsip dalam box, jadi dikelompokkan berdasarkan media simpan dan sarana penyimpanannya, mempertahankan penataan arsip ketika masih aktif, yaitu prinsipnya asas asal usul dan aturan asli. Yang ketiga, menempatkan map folder atau kertas kissing serta lembar tunjuk silang bila diperlukan. Berikut merupakan box arsip yang gambar pertama kita sudah memberikan contoh kepada tiap satker. Kita sudah kirim untuk contoh box arsipnya. Di sini ada 3 ukuran Bapak dan Ibu. Ada yang besar, ada yang sedang, dan ada yang kecil. Kemudian untuk di dalam box arsipnya itu tidak boleh ya kita misal punya arsip ada 5 lembar kita langsung saja dimasukkan ke box arsip. Jadi kita harus
menggunakan dibungkus terlebih dahulu menggunakan kertas kissing yang berwarna coklat. Misal tidak ada kertas kissing, Bapak Ibu bisa menggunakan map folder seperti yang ada pada gambar. Kemudian jika memang ada tunjuk silang, berarti Bapak Ibu harus memasukkan kartu tunjuk silang. Tunjuk silang itu apa? Misal kita ada berkas tapi tidak cukup dalam satu box, maka kita tempatkan di dalam dua box. Maka di situ harus ditempatkan kartu tunjuk silang agar kita tahu bahwa box pertama itu dia punya berkas lagi di box selanjutnya, seperti itu Bapak dan Ibu. Kemudian ini ada contoh penobaran box dan pelabelan. Untuk formatnya yaitu di sini eh, ada unit pencipta, kemudian tahun, kode klasifikasi, nomor urut berkas, nomor box, dan lokasi. Contohnya misal Biro Umum dan Layan Pengadaan, tahunnya tahun 2020, kode klasifikasinya TU.02.02. Untuk nomor urut berkasnya 1 sampai 50, kemudian nomor boxnya 1, di sini lokasi penyimpanannya gedung arsip, garis miring lantai 2, rak D2, seperti itu. Nah, ini label box itu sekurang-kurangnya memuat lokasi simpan, nomor box, dan nomor folder. Nomor folder di sini merupakan nomor berkas ya, Bapak dan Ibu. Kemudian ini untuk pengaturan penempatan box arsip di dalam pada rak arsip. Jadi untuk pengaturan penempatannya kita tidak bisa sembarangan ya Bapak dan Ibu. Jadi di sini box arsip ditata dan disimpan ke dalam lemari atau rak penyimpanan arsip dengan material besi secara berurut berdasarkan nomor box dan disusun vertikal lateral atau vertikal berderet ke samping. Kemudian arsip disusun tegak lurus ke atas bukan menumpuk dan dalam posisi berdiri atau lateral berderet ke samping yang dimulai dari rak paling atas kiri menuju ke kanan, selanjutnya mengular ke rak bawahnya. Jadi bisa dilihat ya Bapak dan Ibu pada gambar untuk arsip dengan nomor box 1 itu diletakkan di rak atas yang paling kiri. Jadi nanti peletakannya 1, 2, 3, 4, 5, kemudian ke bawah 6, 7, dan seterusnya mengular seperti ular ya Bapak dan Ibu. Kemudian untuk selanjutnya di sini pengolahan informasi arsip. Nah, tadi yang sudah saya sebutkan untuk pengolahan informasi arsip, kita bisa membuat daftar arsip, daftar informasi tematik. Di sini untuk daftarnya contohnya seperti ini. Di sini ada klasifikasinya apa, kemudian ada nomor, judul, pencipta arsip, uraian hasil pengolahan, dan kurun waktu. Di sini pengolahan informasi arsip dilakukan untuk menyediakan bahan layanan informasi publik dan kepentingan internal kementerian dengan cara mengidentifikasi dan menghubungkan keterkaitan arsip dalam satu keutuhan informasi berdasarkan arsip yang dikelola di unit kearsipan, contohnya arsip penanganan COVID-19, arsip kewilayahan, dan sebagainya. Kemudian di sini untuk penyusunan daftar arsip inaktif. Di sini ada daftar arsip inaktif yang medianya yaitu berupa kertas. Bisa dilihat di sini untuk informasi yang harus tertera pada daftar arsip inaktif yaitu pencipta arsip, unit pengolah, nomor arsip, kode klasifikasi, uraian informasi arsip, kurun waktu, jumlah, tingkat perkembangan, keterangan, nomor definitif folder atau box, lokasi simpan, jangka simpan, dan nasib akhir kategori arsip. Kemudian di sini ada daftar arsip inaktif, contohnya seperti ini. Kalau tadi untuk bentuknya kertas, dan kalau yang ini adalah bentuknya wawancara, ceramah, rapat, pidato, atau sound recording. Nah, di sini ada pencipta arsip, kemudian unit pengolah. Di sini untuk informasi yang harus tertera pada daftar arsip inaktifnya. Bisa dilihat Bapak dan Ibu ada nomor berkas, nomor item arsip, indeks, kode klasifikasi, dan sebagainya ya Bapak dan Ibu.
Kemudian di sini untuk daftar arsip inaktif yang berbentuk foto. Di sini ada pencipta arsip, unit pengolah, kemudian di sini untuk informasi yang harus ada dalam daftar arsip tersebut. Jadi untuk daftar arsip inaktif itu berbeda-beda ya Bapak dan Ibu tergantung bentuknya seperti apa. Misal dia kertas, foto, atau video itu kita bikin daftar arsip inaktifnya berbeda. Di sini untuk yang video dan film. Nah, di sini ada tujuan penataan arsip inaktif. Tujuannya yang pertama adalah temu kembali arsip, yaitu mampu menyediakan arsip kepada pengguna yang berhak sesuai kepentingannya dalam waktu yang cepat dan efisien. Yang kedua, menjaga fisik dan informasi arsip, menjamin arsip tersimpan dengan aman dan terpelihara. Yang ketiga, kemudahan penyusutan arsip, menjamin pelaksanaan penyusutan arsip, pemusnahan, pemindahan, dan penyerahan arsip statis berjalan lancar. Kemudian di sini ada prasarana dan sarana pemeliharaan arsip inaktif. Di sini ada record center atau gedung arsip. Ini contohnya Bapak dan Ibu. Kemudian di sini ada box arsip. Yang tadi seperti pada slide sebelumnya ada 3 ukuran ya Bapak dan Ibu. Di sini ada yang besar, ada yang sedang, dan ada yang kecil. Di sini juga terlihat untuk ukuran lebar, panjang, dan tinggi. Untuk box arsip ini ukurannya memang sudah sesuai dengan peraturan dari ANRI. Kemudian di sini ada lemari arsip. Contohnya seperti ini. Penempatan lemari arsip juga jangan ditempel ya Bapak dan Ibu ke dinding karena nanti takutnya lembab seperti itu. Kemudian ada kartu tunjuk silang. Nah, ini nanti kartu tunjuk silang ini penggunaannya kita bisa masukkan ke dalam ke dalam box arsip. Jadi ketika kita buka box arsip kita tahu oh ini ada berkas lagi nih di box berapa, di nomor box berapa. Kemudian di sini ada out indikator. Out indikator mungkin Bapak dan Ibu sudah tahu ya untuk out indikator adalah kartu tentang peminjaman arsip untuk menandakan bahwa arsip tersebut sedang dipinjam. Kemudian di sini ada folder atau map. Ini di sini sudah ada juga untuk ukurannya. Untuk contohnya kami sudah mengirimkan ke satker masing-masing satker. Kemudian untuk pembangunan gedung record center itu ada standarnya, standar minimalnya. Yang pertama yaitu lokasi, konstruksi bahan baku, sama perancangan ruang. Ini sesuai Perka ANRI nomor 3 tahun 2020. Di sini kita lihat untuk aspek lokasinya. Yang pertama, jauh dari segala sesuatu yang dapat membahayakan atau mengganggu keamanan fisik informasi arsip. Kedua, lokasi gedung penyimpanan arsip inaktif relatif lebih murah daripada di daerah perkantoran. Yang ketiga, hindari daerah atau lingkungan yang memiliki kandungan polusi udara tinggi. Yang ketiga, hindari daerah atau lokasi bekas hutan dan perkebunan. Kemudian hindari daerah atau lokasi rawan kebakaran, kemudian hindari daerah atau lokasi rawan banjir, kemudian hindari daerah atau lokasi yang berdekatan dengan keramaian atau pemukiman penduduk atau pabrik yang kemudian mudah dijangkau untuk pengiriman, penggunaan maupun transportasi pegawai atau mudah diakses. Kemudian ini untuk standar konstruksi bahan bakunya, konstruksi gedung dibuat dapat bertahan dari cuaca dan tidak mudah terbakar. Kemudian menggunakan bahan bangunan yang tidak mendatangkan rayap maupun binatang perusak lainnya. Untuk bangunan yang bertingkat maupun tidak bertingkat, apabila bertingkat tingginya 260 sampai 280 per sentimeter. Kemudian apabila tidak bertingkat, tinggi ruangan disesuaikan dengan tinggi rak yang akan digunakan. Kemudian untuk lantai bangunan didesain kuat dan tidak mudah terkelupas untuk dapat menahan beban berat arsip dan rak. Di sini untuk tata ruang di dalam gedung record center ada ruang kerja, kemudian ada ruang administrasi atau pinjam baca, ada ruang penerimaan arsip atau transit, kemudian yang keempat ruang pengolahan dan ruang pemusnahan.
Di sini untuk suhu dan kelembabannya, pemeriksaan secara periodik menggunakan termometer dan hygrometer. Kemudian menjaga sirkulasi udara berjalan lancar. Kemudian suhu kurang dari 27 derajat Celcius, kelembaban kurang dari 60%, arsip bentuk khusus suhu kurang dari 20 derajat Celcius, kelembaban kurang 50%, menjaga langit-langit, dinding, dan lantai tidak berlobang atau tetap rapat, menjaga ruangan tetap bersih sehingga tidak menimbulkan jamur, tandai arsip yang terkena jamur atau korosi untuk segera dilakukan perbaikan. Cahaya dan penerangan, sinar matahari tidak boleh langsung mengenai arsip. Kemudian untuk terhindar dari rayap, kita harus menghindari bahan yang terbuat dari kayu atau menyuntikkan DDT atau Gemexen atau pentakloropenol hingga kedalaman 50 cm. 50 cm. Kemudian untuk rak terdiri dari rak statis maupun roll of tape. Ruang penyimpanan dengan ketinggian 260 sampai 280 cm dipergunakan rak arsip setinggi 200 sampai 220 cm. Jarak antara rak dan tembok 70 sampai 80 cm. Kemudian jarak antara basis rak yang satu dengan lainnya 100 sampai 110 cm. Rak dijamin aman, mudah diakses dan terlindung dari hama. Kemudian untuk boxnya, box dibuat dari kardus dan memiliki lubang sirkulasi udara. Di sini yang warna putih ini Bapak dan Ibu. Kemudian memiliki penutup untuk menjamin kebersihan. Hindari box dari bahan plastik. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sekian materi dari saya. Mungkin selanjutnya ada yang ingin disampaikan atau ingin didiskusikan. Bisa langsung lewat chat ataupun raise hand. Pada Mbak Berliana. Terima kasih Mbak Tian atas penyampaian materi pada hari ini di episode 47 tentang pemeliharaan arsip inaktif. Untuk Bapak Ibu yang join di mabar hari ini, apakah ada yang ingin bertanya atau perlu ditanyakan terkait dengan penyimpanan arsip inaktif di lingkungan kerja Bapak Ibu masing-masing, baik di Kanta ataupun di Kanwil? Mulai dari penataan arsip inaktifnya yang arsip warka atau arsip statis ataupun arsip yang akan diajuin untuk pemusnahan. Mungkin bisa ditanyakan ke narasumber kita Mbak Tian langsung, resen atau tulis di kolom chat. Oh iya Bapak Ibu, jangan lupa untuk presensi dengan kode presensi 0242 ya Bapak Ibu. Assalamualaikum. Izin Bapak Latihan, izin ini Waalaikumsalam. ada dari Pak Budi Waluyo. Silakan Bapak. Izin terkait dengan pemeliharaan arsip atau warga di kami di Kanwil DKI, kan lemari besi atau lemari arsip rak berbentuk rak tapi tertutup. Nah, untuk pemeliharaannya seperti apa? Dan pernah kita melakukan fogging ya. Fogging itu pada saat itu 1 bulan sekali. Ternyata sampai saat ini sudah terhenti dikarenakan saya juga kurang ngerti permasalahan apa. Nah, untuk sementara ini tidak ada fogging, apakah itu kita memeliharanya dalam pemeliharaan itu seperti apa dan bagaimana antisipasi serta untuk menjaga kelembaban ataupun itu seperti apa. Hanya itu aja. Terima kasih. Mohon
pengertiannya kepada saya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Izin Batian, mungkin bisa dijawab untuk pertanyaan Bapak Budi hari ini. Izin Bapak Budi Waluyo, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi tadi yang pertama adalah terkait pemeliharaan rak arsip ya Bapak dan Ibu, Pak Budi Waluyo. Ya. Untuk pemeliharaannya mungkin kita harus menjaga ya karena untuk lemari besi dia kalau berkarat itu biasanya itu karena terkena air ya Bapak dan Ibu, Ya. Pak Budi. Iya, jadi sebisa mungkin untuk gedung arsipnya jangan sampai ada yang bocor seperti itu. Kemudian nanti mungkin jika berkarat itu kita bisa cek ulang ya Bapak ya. Kita cek ulang, kemudian untuk suhunya juga harus dijaga ya Bapak, jangan terlalu lembab seperti itu. Kemudian untuk kelembaban itu kita biasanya menggunakan alat deep fryer itu merupakan alat untuk mengatur kelembaban seperti itu Bapak. Kemudian untuk tadi yang pertanyaan selanjutnya apa ya Pak tadi selain itu? Untuk seperti fogging itu biasanya kita lakukan ataupun ini kira-kira atau dalam jangka 1 bulan atau 3 bulan atau setahun sekali. Bapak, untuk fumigasi itu untuk aturannya itu setahun dilakukan 2 kali kalau bisa ya Bapak dan Ibu untuk fumigasi. Bapak, maksudnya itu fumigasi apa fogging ya Pak? Nah itu fumigasi dan fogging kan sama itu. Oh, kalau fogging itu yang ada biasanya buat nyamuk ya? Asap. Dia Oh, berupa asap. ya Tapi mungkin khusus di untuk jamur ya. sip ya. Iya, 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 iya. Itu ya yang saya tahu untuk fogging ya, itu biasanya nyamuk ya Pak, yang asap itu memang ya untuk fumigasi juga bisa. Kemarin kita apa namanya habis melakukan fumigasi itu bentuknya kita pakai tablet Bapak, kayak apa? Oh. Ya ditaruh di situ nanti dia akan Heeh. menguap ya. Heeh. Nah, tapi juga bisa sih nanti bentuk asap itu untuk aturannya sih cukup ya untuk setahun itu dilakukan 2 kali fumigasi. Lihat fogging itu apa tetap dalam setahun 2 kali. Iya, fogging itu untuk khusus jamur kan maksudnya? Iya. Iya, iya, setahun itu cukup 2 kali untuk pekerjaannya seperti itu. Baik. Terima Ya, kasih. mungkin ada tambahan dari teman-teman. Sudah cukup ya Bapak ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih kembali. Ya. Izin Batian, mungkin di kolom chat ada pertanyaan dari Bapak Randy Kanta BPN Kota Serang. Izin bertanya, Bu, apakah penataan dan pemeliharaan arsip inaktif ini juga diterapkan pada arsip warka seperti buku tanah dan warka pendaftaran lainnya yang ada pada unit kearsipan? Terima kasih. Silakan Batian untuk Baik, dijawab. Bapak Randy, untuk penataan dan pemeliharaan arsip inaktif juga memang diterapkan pada arsip warka seperti buku tanah dan warka pendaftaran lainnya yang ada di unit kearsipan. Jadi itu merupakan arsip vital ya Bapak dan Ibu. Jadi memang untuk penataan dan pemeliharaannya itu nanti kita bisa masukkan seperti yang tadi pada gambar kita masukkan ke dalam kardus, kemudian dilapisi jangan lupa kertas kissing ataupun map, kemudian kita dimasukkan ke dalam roll opek. Kalau di kita itu pakai roll opek, mungkin di Kanta atau Kandil menggunakan rak besi juga tidak masalah. Kemudian dimasukkan ke record center. Nah, di sana tentu suhunya tadi sudah terjaga ya, suhunya, kelembaban, kemudian untuk sinar mataharinya juga tidak boleh langsung terkena pada arsip
sehingga arsip tersebut untuk umurnya dapat berumur panjang. Karena kan mengingat warkah seperti buku tanah dan warkah pendaftaran lainnya itu merupakan arsip vital yang benar-benar harus kita jaga. Seperti itu, Bapak Randy. Apakah ada yang mau didiskusikan lagi? Atau mungkin ada tambahan? Izin Mbak Tias, mungkin ada tambahan? Oh, tidak ada. Ya, baik. Nggak ada Mbak Tian. Ya, baik. Mungkin ada yang ingin ditanyakan lagi? Atau memang sudah paham ya Bapak dan Ibu? Eh, Ntar Mbak, nanti lagi diketik di kolom chat Mbak. oh iya, baik-baik. Kita tunggu. Mungkin sambil nunggu, saya bisa share screen ya untuk daftar arsip tematik. Kebetulan kita kemarin habis buat daftar arsip tematik. Contohnya seperti ini, Bapak dan Ibu. Di sini nanti Bapak dan Ibu bisa di unit kearsipan bisa menyusun daftar arsip tematik, misal hari kalau kita di sini hari agraria dan tata ruang. Di sini yang pertama ada klasifikasinya, kemudian di sini kita ada 12 berkas. Sini ada judulnya, pencipta arsipnya, kemudian uraian hasil pengolahannya lengkap atau tidak lengkap bisa ditulis di sini. Kemudian untuk kurun waktunya seperti ini contohnya Bapak dan Ibu untuk daftar arsip tematik. Baik Bapak dan Ibu, kita sambil menunggu ya ada yang mungkin berbagi pengalaman terkait penyimpanan dan penataan di kantor Kantah Bapak dan Ibu masing-masing. Jadi kita nanti bisa saling tahu ya bagaimana untuk keadaan di Kantah ataupun di Kanwil. Mungkin ada yang izin, ada yang ingin eh, bercerita untuk pengalaman penataan atau penyimpanannya. Mungkin Bapak Jainuddin. Insya Allah jadi calon arsiparis ya Bapak. Kita doakan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Halo, Iya, halo Pak. ya, Bagaimana ini Pak Pak. kabarnya? Ini dulu Pak Samsul, saya diundang ini bicara. Iya Bapak. Mungkin Bapak ingin berbagi pengalaman Pak di Kanta Bapak terkait penyimpanan sama penataan arsip inaktifnya. Jadi langsung saja Mbak ya. Iya, baik Bapak. Kalau pengalaman kami di sini, jadi contoh-contoh box saya yang dikirim itu ya sekedar contoh saja. Iya, betul. Kami ajukan ke pimpinan, cuma jawabannya belum ada anggaran. Oh iya. Jadi tersimpan, kemudian arsip-arsip yang ada di kami itu masih dalam bentuk di karung, Oh, di karung ya. Di belum tempat. dalam bentuk rak-rak begitu. Makanya kami mau mulai bingung mulai dari mana. Oh Raknya iya. ada, ini tumpukan karung banyak. Berarti untuk keraknya sama sekali belum punya ya Bapak? Ya, Satupun untuk kerak besinya sama sekali belum punya ya satupun yang untuk ada kerak. yang ada rak-rak kayu. Oh, rak kayu ya. Iya. Jadi itu pun cuma apa yang diisi di situ, kayak bendel-bendel saja. Oh, berarti dalam bentuk sekarang masih di karung ya Bapak? Iya, masih di karung banyak kan. Jadi Oh, minta saran dan petunjuknya bagaimana cara memulai. Sementara ruangannya sangat sempit. oh iya Bapak. Saja Iya. nanti miring baru bisa masuk. Nanti kita langkahi karung-karung yang ada. Baik Bapak, mungkin memang sangat berat ya Pak untuk memulainya ya Pak.
Ya, Jadi alhamdulillah Bapak sudah ada apa ya Pak untuk tindak lanjut terkait eh, ger- apa box arsip yang telah kita kirim. Bapak udah udah ada eh, contoh. iya ada tindak lanjutnya Oh, mengajukan ke pimpinan walaupun memang untuk anggarannya ya Pak berhalangan dengan anggarannya. maksudnya kayak gini, Sem- Mbak. Kami mau fokus di situ, bekerja di Iya, situ. Tapi kami masih sebatas pengelola arsip, bukan kalau memang kita diangkat sebagai arsiparis, otomatis kita kerja di situ bisa fokus. Ada iya kredit betul. poin yang kita bisa dapat. Nah, kalau Iya sekarang benar. ada kerja di Masih situ, artinya masih jadi saya hanya sekedar menginput data yang bisa diinput, persiapan untuk pemusnahan arsip yang sudah retensinya sudah jatuh, harus diusulkan musnah, hanya sebatas itu. Jadi yang sudah diinput ini ya saya kumpul-kumpul saja. Yang masih di karung belum bisa kita buka karena kalau itu mau dibongkar tiada tempat. oh karena berhalangan dengan tempat ya. Berarti belum ada record centernya ya Pak Belum gedung ada. arsipnya. Oh, belum ada. Itu untuk penempatan karung-karungnya ditaruh di ruangan saja ya? Di ruangan biasa. Di, ada tempat tersendiri jadi disusun-susun di situ. Disusun. Isinya itu arsip vital Pak atau arsip Kalau arsip vitalnya sih memang khusus ya, kayak buku tanahnya memang sudah ada tempatnya khusus dia. Kayak arsip-arsip dari TU itulah yang masih diisi di karung. oh oh iya yang arsip fasilitatif ya. Semua itu masih diisi di karung semua. Iya, ya setidaknya alhamdulillah ya untuk arsip vitalnya sudah tidak di karung ya Pak. Tidak, Iya, itu sudah diamankan itu tempatnya. Cuma iya. begitu ruangannya. Jadi AC-nya ya angin jendela saja, belawat Iya. apa tidak ada. Kalau kemarin kita ikuti apa sih pemeliharaan arsip itu tidak boleh disentuh sembarang, kalau itu tidak, semuanya bisa masuk. Bisa masuk ya, belum Masuk. ada Tidak ada itu pengamanannya. aman begitu. Iya, semoga Nah, ke sangat depannya disayangkan memang. Kalau iya, itu standar yang kita apa namanya ikuti selama ini jauh sekali. iya dengan kondisi kondisi di lapangan ya Pak. Ya, Ya memang kita kan sekarang kita coba untuk memperkenalkan bagaimana tentang peraturan-peraturan sesuai dengan peraturan ANRI. Mungkin nanti untuk yang di Kanta ataupun Kanwil karena memang kita banyak sekali ya untuk hambatannya. Kita bisa memulai sedikit demi sedikit dari pelan-pelan lah. Misal pemberkasan arsip aktifnya kita coba sekarang mulai sedikit demi sedikit dimasukkan ke filing kabinet. Tapi ada juga yang tidak punya filing itu nanti kabinet. ada sarananya Iya, juga. mungkin Dan nanti, sarana lagi, iya sarana benar, prasarana mungkin, lebih segitu. iya mungkin nanti ke depannya semoga diberi perhatian ya terkait arsip, sarana dan prasarana arsip itu Amin, sendiri. amin, amin. Amin, amin. Iya, Atau mungkin, atau mungkin bisa begini, Mbak. Dari pusat saja yang menyediakan semua, kita tinggal terima. oh itu mungkin coba saya, mungkin dari Mbak Tias bisa ditambahkan terkait sarana dan prasarana, pengadaan sarana dan prasarana kearsipan, Mbak Tias. Izin, Ibu, boleh saya Iya, tambahkan nih. boleh, boleh. Nah, ini sepertinya Pak Jainuddin, sehat selalu Pak Jainuddin ya. Insyaallah, amin amin. Pak Jainuddin ini sepertinya nasibnya hampir sama dengan saya nih Pak. Ini Bu. Oh, begitu. Jadi memang ujung-ujungnya memang mandiri ya. Kita memang harus mandiri karena di arsip itu sangat vital. Kebanyakan kita mandiri apapun yang kira-kira memang harus itu diselamatkan warga ataupun arsip itu memang harus kita selamatkan tanpa ada perintah-perintah dari atasan kita. Dan belum ada perintah dari atasan kita. Memang saya di sini mohon izin bukan setahun 2 tahun saya memelihara arsip. Pemeliharaannya mungkin di tahun 97 kami sudah mulai membantu di arsip hingga di tahun 2005 kami pindah ke sempat ke pada saat itu ada di keuangan kami keluar lagi untuk
sekarang sampai saat ini di tahun 2024 ini kami sebagai pemelihara arsip atau sebagai pemelihara arsip. Jadi begini Pak Janudin, mungkin untuk yang di Karung itu hampir sama, cuman alhamdulillah saat ini kami sudah koordinasi untuk lebih lebih nyaman lagi. Jadi kami menggunakan box file atau box arsip atau kontainer box ya yang berbentuk plastik itu. Jadi kami simpan di situ semua yang belum sempat kita eh, kita teliti atau kita arsipkan. Jadi kalau untuk di Karung itu mohon izin Pak Jainuddin, kayaknya terkait kelembaban mungkin akan lebih ini Pak Silakan. Jainuddin. Ya memang ujung-ujungnya memang ya itu terkendala dengan anggaran. Pada saat di tahun-tahun 97 sampai 2000-an itu kami memang ada anggaran itu dari per tahun itu 10 juta hingga turun sampai 5 juta. Akan tetapi saya tidak pernah menggunakan itu, hanya atasan saya menggunakan untuk keperluan arsip. Nah, sampai saat ini sudah tidak ada lagi tuh anggaran tersebut. Nah, ini mohon izin kembali lagi ke eh, ke pusat ya, mungkin ya Bisa. kami mohon dibantu ini bagaimana kami ini sebagai pengelola dan mungkin sekaligus penyelamat ya Bu ya, mohon izin. Jadi Ya, itu saja, pahlawan terima sebagai pahlawan ya Pak. Karena pahlawan tidak memang dikenal. iya, Salam karena tidak. memang kementerian kita outputnya adalah arsip ya Pak, sangat penting. Iya, Iya, itulah mungkin apa iya, ya mungkin kita tidak seberapa ya maksudnya mungkin kita hanya hanya nih mencari arsip di tahun, kami mohon izin tahun 60 itu in arsip in itu udah ada di tempat kita ya berbentuk SK tahun 60 sampai dengan tahun 2024 ini kita masih ada, masih simpan. Nah, oh iya mungkin Pak. bagi kami petugas arsip menyediakan, dan apakah memang itu ada kita berikan. Itu saja sih. Iya, Yang selebihnya untuk mereka itu kita nggak tahu itu. Yang penting tugas kami sebagai petugas arsip sudah menyediakan dan menyediakan ya Pak. sudah Iya, gitu. membantu ya, Terima kasih. membantu. Baik ya, Iya. ya terima kasih. Iya, Terima terima kasih kasih itu Pak saja. Budi. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam. warahmatullahi Terima kasih. wabarakatuh. Mungkin izin kepada Mbak Tias terkait Ya. untuk anggaran sarana dan prasarana Siap, kearsipan. siap. Ya, Alhamdulillah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian nih termasuk apa ya, mandiri ya Pak ya. Tadi ada Pak Budi Waluyo juga cerita bagaimana dia tanpa menggunakan anggaran ya dengan Pak Zainuddin ya. Nah, untuk terkait dengan anggaran Bapak Ibu ini sudah kita usahakan dari Biro Umum, kami sudah bersurat ke Biro Perencanaan dan kerjasama terkait dengan anggaran langsung untuk kearsipan. Namun sepertinya karena kearsipan ini masuk ke layanan umum ya Bapak Ibu, itu sudah kami tambahkan. Nah, ini tinggal pimpinan nanti yang membagi, karena memang itu muaranya sepertinya di Kanwil Bapak Ibu. Nanti akan membagi di kantahnya masing-masing. Nah, untuk besarannya juga nanti kami kurang paham. Nanti coba saya tanyakan lagi ke rekan-rekan yang ada di Biro Perencanaan, khususnya untuk yang alokasi anggaran kearsipan itu berapa, karena memang karena masuknya ke layanan umum Bapak Ibu, ini mungkin nantinya bisa disampaikan juga bahwa terdapat kebutuhan anggaran untuk pengelolaan arsip ya Bapak Ibu ya. Jangan semua-muanya nanti dialihkan ke kegiatan lainnya di luar dari kearsipan. Kearsipan pun butuh sedikit anggaran untuk pengelolaannya gitu Bapak Ibu. Nah, tadi mungkin sempat saya dengar juga ya terkait dengan arsip-arsip yang mungkin bukan kesalahan masa lalu ya, karena memang tidak tahu bagaimana mengurusnya, lalu daripada dibiarkan dimasukkan ke dalam karung gitu ya Bapak Ibu. Sebenarnya hampir sama Bapak Ibu. Di kami juga dulu yang saya tahu, karena saya juga baru masuk di kearsipan ini, tapi teman-teman di kearsipan ini memang dulunya membedah atau membongkar arsip yang dalam karung Bapak Ibu. Walaupun dia bukan arsip vital, namun ternyata ditemukan arsip-arsip penting Bapak Ibu. Jadi jangan karena di dalam karung itu hanya arsip fasilitatif, ternyata ada arsip penting juga yang memang kadang dibutuhkan untuk layanan. Layanan kita kan tidak hanya internal ya Bapak Ibu ya, kadang masyarakat juga suka tanya terkait dengan arsip-arsipnya. Nah, kadang terselip juga di situ Bapak Ibu. Jadi kita malah menemukan semacam harta karun ya Bapak Ibu. Makanya mungkin kalau memang nanti mudah-mudahan semakin bertambah yang berminat untuk berpindah jabatan sebagai arsiparis, dapat membantu mungkin Bapak Ibu yang mengelola arsip di kantor pertanahannya, pelan-pelan kita bereskan arsip-arsipnya, kita
identifikasi ya, kita pilih mana yang arsip mana yang bukan, lalu walaupun kita tidak punya dus arsip mungkin bisa dimasukkan, tadi boleh dimasukkan ke dalam kontainer, walaupun memang kalau kontainer itu malah bikin lembab ya, mungkin ya teman-teman yang memang ilmunya dari kearsipan ini paham bahwasanya arsip kenapa pilihannya itu ada di kardus, pastinya mungkin ada udaranya yang masuk Bapak Ibu. Nah, itu seperti itu kan, ada udara yang masuk dan dia eh, akan lebih cepat kelihatan ada rayapnya dibandingkan yang dalam plastik atau lain sebagainya Bapak Ibu. Nah, untuk yang di karung itu Bapak Ibu, mohon maaf karena memang letaknya di bawah tanah, itu kadang suka muncul Jam. seperti rayap-rayap ya Pak ya, jamur seperti itu. Nah, ini sulit ketika nanti ketika kita mau membereskan tiba-tiba sudah setengah arsipnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi mungkin pelan-pelan Bapak Ibu insya Allah bisa Bapak Ibu. Walaupun memang dengan SDM Sekarang dan itu kalau seadanya kita ya Pak ya. Tapi anggaran alhamdulillah sudah kami sampaikan juga ke perencanaan, namun nanti mudah-mudahan pimpinan juga ada ini ya Pak ya, atensinya ke kearsipan karena memang masuknya di layanan umum Bapak Ibu. Terima kasih, itu saja Mbak Tian, Bapak Ibu. Semangat selalu Bapak Ibu. siap-siap. Satu saran boleh Mbak? Boleh Bapak. Kita kan sudah pertemuan sudah ke-47 ini. Bolehkah pertemuan berikutnya kita kita diundang semua, pertemuan langsung gitu. Iya, ya Bapak. Nah, alhamdulillah kita ada acara pembinaan JFRC Paris Pak. Rencananya Oktober, namun karena keterbatasan tempat juga dan anggaran Pak, ini juga untuk rekan-rekan yang di daerah juga akomodasinya langsung dari rekan-rekan masing-masing. Jadi kami tidak memiliki anggaran, yang kami fasilitasi hanya em, untuk makan saja. Nah, ini mungkin kami juga karena keterbatasan tempat tidak bisa mengundang seluruh rekan-rekan arsiparis untuk mengarsip di seluruh kantor di Kementerian Arsip dan BPN, Bapak, karena kita sejumlah 460 sekian ya Bapak Ibu ya. Nah, kebetulan nanti kan kami undang di Kanwil terlebih dahulu untuk nanti bisa membagikan ilmunya. Walaupun nanti di hari itu juga akan ada Zoom-nya, jadi langsung bisa didengar oleh Bapak Ibu sekalian. Nah, mungkin nanti ke depannya mudah-mudahan kami bisa mengundang Bapak Ibu sekalian di seluruh kantor pertanahan. Mungkin bertahap ya Pak ya. Atau mungkin kita bisa menyelenggarakan kegiatannya di satu titik provinsi. Nanti Bapak Ibu sekalian tinggal datang, misalnya yang di Barat kita selenggarakan acara misalnya di mana, di Riau atau mana, nanti yang di Kalimantan kami selenggarakan di mana, dan yang di Timur kami selenggarakan di Sulawesi misalnya, Sulawesi Selatan misalnya gitu Pak. Mudah-mudahan ada anggaran dan nanti kita bisa merealisasikan pertemuan ya Pak ya, supaya bisa langsung mungkin ya Pak ya penyampaian dan ilmunya seperti itu Pak. Terima kasih Pak Zainuddin yang selalu setia dan Bapak Ibu lainnya. Terima kasih kepada Mbak Tias dan Pak Jainuddin sudah berbagi ya Pak terkait pengalaman. Di sini izin ada pertanyaan dari Bu Benekda. Sepertinya ini kasusnya hampir sama ya. Di sini eh, saya izin bacakan aja ya langsung ya Mbak Berli ya. Ya, baik. Tias. Iya. Mbak Tian. Izin bertanya Mbak Tian, untuk pemeliharaan arsip inaktif ini, kalau kita di Kanwil ini kan belum punya sarana dan prasarana seperti pada gambar yang dipaparkan tadi. Selain itu, kami ini masih baru, jadi terhadap arsip-arsip inaktif ini sama sekali belum ada perlakuan seperti penyimpanan ke box arsip dan lain-lain. Sehingga kami masih bingung bagaimana memulainya. Mungkin juga karena tidak ada pejabat yang punya kewenangan dan pemahaman tentang kearsipan. Mohon petunjuk. Terima kasih. Mungkin Bu Benekda ini kebetulan sahabat saya merupakan arsiparis juga ya Bu. Iya, iya benar, Mbak. Iya, baik Ibu. Iya, Bu, ini mungkin eh, bisa ya dibuatkan untuk, karena Ibu arsiparis sendiri ya Bu di Kanta ya, di Kanwil ya Bu. Halo, Iya, di Mbak. kami saya sendiri, Mbak Ya, Tian. mungkin nanti jika butuh ini bisa dibentuk ya Bu untuk tim pengelola kearsipan. Jadi nanti ada bisa dimasukkan untuk pejabatnya. Jadi surat keputusan tentang pengelola pengelola arsip di situ ada
mungkin bisa dimasukkan beberapa orang ke dalam SK Oh ya. tersebut. Jadi kalau misal sudah ada SK kan kita jadi untuk bergerak enak ya Bu untuk memulai penataan arsip inaktif dan mungkin pemberkasan aktif dan sebagainya. Untuk sarana dan prasarana di sini apakah sudah box arsip sudah dapat kan ya Bu untuk contohnya ya? Iya, iya, box arsipnya kayaknya udah ada sih, tapi Sudah heeh. sudah di ini enggak Untuk Bu ditindaklanjuti mungkin ke pimpinan. iya, soalnya saya sendiri eh, saya nggak tahu mau mulai dari mana. Kan Iya, kanwil terlalu apa besar ya unit. iya, Jadi kita masih bingung juga sih. Saya nggak tahu mau memulainya dari mana. Nggak ada pejabat yang mengarahkan seperti itu. Jadi saya ya menunggu aja begitu. Jadi iya kadang nggak mungkin. punya kerjaan di kanwil gitu. Iya, mungkin nanti bisa untuk mengusulkan ya Bu untuk dibentuk surat keputusan terkait tim pengelola arsip. Jadi nanti Ibu bisa memulai untuk penataan dan penyimpanan arsip inaktif seperti itu. Untuk sarana prasarana memang masih karena beberapa kantah atau kanwil itu memang terkendala anggaran dan sudah disampaikan oleh Mbak Tias, kita sudah bersurat ke bagian perencanaan untuk diperhatikan lagi terkait anggaran sarana dan prasarana. Seperti itu sih, mungkin sekarang bisa dimulai dengan pembentukan SK dulu ya Bu, nanti bisa mulai menyicil Oke, bagaimana, siap, siap. ya Iya, bagaimana pelan-pelan lah Bu, nggak apa-apa, nggak langsung kita memang berproses ya Bu untuk ke depannya. Mungkin siap. dari Mbak Tias, izin ada yang ditambahkan Mbak? Ya, mungkin di sini sepertinya juga Pak Subagnya juga ini ya Bu ya sebenarnya sebagai anggota juga di grup Karsipan dan sepertinya juga tahu bahwa setiap minggunya kita juga ada beberapa coaching klinik kan ya. Nah ini bisa juga ditanyakan mau mulai dari mana itu mungkin bisa dengan penataan terlebih dahulu ya karena kita harus membuat daftar sih Bapak Ibu sekalian yang lagi-lagi saya ingatkan sebenarnya kita punya arsip kita data hanya Warkas saja. Padahal arsip itu seluruh arsip yang kita simpan di Satker kita masing-masing, kita harus punya keseluruhan datanya karena itu nanti yang akan Iya, memudahkan dalam penataan, pemindahan maupun penyusutannya Bapak Ibu. Dengan kita memiliki daftarnya, kemudahan mencari temu kembali arsip juga lebih cepat kan ya Bapak Ibu karena selain kita memelihara pasti juga ada layanan ya Bu ya. Bapak Ibu iya, sekalian ada layanan terkait dengan permintaan peminjaman arsip. Nah, apalagi teman-teman TO nih yang akan ke depannya ini mengelola arsip. Nah, ini perlu juga nanti selain tadi sudah disiapkan SDM-nya ya kemauan untuk memang memulai Bapak Ibu karena memang pimpinan itu kadang sudah banyak yang di apa ya yang dilakukan juga mungkin Ibu bisa lapor terlebih dahulu bahwa Ibu akan memulai dari sini. Saya rasa nanti pimpinan pun akan support dari kegiatan Bapak Ibu sekalian karena memang kalau untuk JF iya, terutama JF ya ini memang sudah mandiri ya Bapak Ibu sepertinya ya sudah diberikan apa namanya sumpah jabatan juga kemarin sudah mengetahui mungkin beberapa yang harus apa-apa saja yang harus dilakukan sebagai tugas dan fungsinya ya Bapak Ibu. Nah, ini yang PR kita bersama adalah nanti untuk SKP kita Bapak Ibu. Nanti akan mudah-mudahan akan kita adakan mabar untuk pengisian SKP dari rekan-rekan arsiparis terutama ya Bapak Ibu. Seperti itu. Apakah memang sudah semuanya dilakukan? Nah, seperti itu Bapak Ibu. Itu saja Mbak Tian, terima kasih. Terima kasih Mbak Tias. Eh, di sini sudah ada raise hand dari Mas Danu. Silakan Mas Danu. Terima kasih. Mbak Ati. Ya, pendengar suara saya. Eh, izin Mas Danu untuk suaranya kurang keras. Sudah- Halo, terdengar suaranya? Izin? Halo, Halo, ya, sudah cukup terdengar, Pak? Matian? sudah. Ya, ini Pak, ada beberapa hal yang mau ditanyakan, Pak, terkait pengelolaan arsip inaktif. Eh, Kami di Tata Ruang memang sudah memiliki record center ya, Mbak, baik Ya, inside maupun outside.
Ya. Uh, Onsite-nya ada di Gedung Tata Ruang, offsite-nya ada di Kebun Jeruk. Nah, ini sudah ada 300 book kurang lebih, Mbak. Dan ini kapasitas di record center kami sepertinya uh, untuk akhir tahun ini akan penuh, Mbak Dian. Ya. Jadi kami ingin berkoordinasi itu dalam Bulkasubag. Ya, apabila tahun ini kami penuh, Bu, ini kami harapkan mudah-mudahan usulan pemusnahan kami bisa diproses, Bu. Jadi di akhir kami bisa memaksimalkan penyusutan, Bu. Jadinya dengan ada penyusutan, jadi ada tempat ruang yang kosong lagi, jadi kami bisa menambah. Ini implikasinya karena untuk arsip fasilitatif kami, Bu, izin arsip SPM kami itu cukup banyak, Bu. Jadi dan kami tidak memasuk, jadi arsip SPM kami yang masih aktif itu langsung dimasukkan ke dalam box. Jadi eh, baik yang aktif pun kami masukkan ke dalam box. Kami tata langsung di sini. Oleh karena itu pertambahan fasilitatif kami khususnya tip SPM cukup banyak, Bu. Nah, oleh karena itu kami berharap mudah-mudahan UK1 bisa membantu untuk penyusutan kami, Bu. Jadi di record center kami yang kami usulkan untuk di daftar usul musnah bisa diproses untuk pemusnahannya. Begitu. Mungkin itu aja, Mbak Tian. Bu Sebak, Bu Tias, terima kasih. Hmm, izin Mas Danu, memang kita punya PR nih tentang pemusnahan tata ruang. Memang kemarin sudah menyicil ya Mas Danu, tapi karena memang untuk apa namanya penulisan sendiri terkait jenis arsipnya masih belum apa namanya belum lengkap ya. Jadi kita masih harus lihat satu persatu. Kemudian kita sekarang sedang berusaha sih Mas Danu untuk menyelesaikan terkait daftar apa namanya usul musnah. Kemudian untuk yang arsip aktif yang ditaruh di kardus di box arsip karena memang sangat itu ya banyak ya Mas Danu ya untuk jumlahnya itu bisa sih maksudnya kita bisa ditaruh di situ. Yang penting untuk daftar arsip aktifnya itu harus disusun ya Mas Danu. Jadi kita nanti akan tahu untuk temu baliknya seperti itu. Mungkin ada tambahan dari Mbak Tias, izin. Iya, ya Mas, nanti akan kita coba ini ya prioritaskan, tapi memang berbarengan juga nih dengan pemusnahan daerah juga nih yang memang kita mau ajukan lagi usulannya ke Andri yang sudah kita compile. Nah, tapi memang PR-nya ya untuk penyimpanannya ya Mas ya, karena memang tadi dari yang satu-satu kita proses ini takutnya memang ada beberapa yang belum disetujui Andri, jadi memang harus disimpan nantinya. Nanti coba kita percepatan, mudah-mudahan segera bisa kita usulkan ke Andri ya Mas ya, seperti itu. Izin, gitu, Oke. apabila memang dari daum kami yang kami usulkan, apabila memang ada kualifikasi yang nggak keterangannya ternyata kurang cukup, kami nggak apa-apa, Bu, nanti dikeluarkan saja, nanti kami dari jumlah total yang diisi kami nanti yang tidak sesuai dikeluarkan saja, Bu, apa-apa, Bu. Tapi dari sebagian itu bisa diproses gitu, Bu, yang cukup yang informasinya yang cukup, uraian yang cukup, mohon diproses gitu, Bu. Gitu ya. Siap-siap. Nah, Mm, ya Mas, nanti coba kita indikan ya. Karena mm, sebenarnya ini balik lagi Bapak Ibu, ini saya nanti memang kami ini sendiri ingin ada acara pembinaan JVRC Paris yang memang nantinya kami harapkan Bapak Ibu perwakilan ini dapat membantu untuk lebih memfilterisasi lagi Bapak Ibu. Jadi ketika di kami ini mungkin tidak harus kami melakukan pengecekan satu persatu, tapi sudah disaring dulu di Kanwil maupun di sekjennya masing-masing Bapak Ibu. Nanti akan kami sampaikan juga bagaimana sih ilmu pengecekannya supaya nanti masuk ke UK1 ini tidak harus lagi kami ulang lagi dari nol, dan ketika kami nanti perbaikan ada yang memang nanti miskomunikasi sehingga kurang paham atau seperti apa dalam form usulan pemusnahannya, sehingga ini kadang memang membuat sedikit lama prosesnya untuk kami ajukan seperti itu. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu sekalian yang hadir nanti bisa membantu kami untuk lebih memfilterisasi proses usulan pemusnahan yang masuk.
Seperti itu. Mungkin nanti sembari berlangsungnya acara itu kami akan tetap proses yang sudah masuk Bapak Ibu ke usulan kami. Terima kasih. Mungkin itu saja tambahan dari saya, Mbak Berliana, Mbak Tian. Terima kasih Bu Tia. Terima kasih Bu Tia. Ya. Siap, terima kasih Mbak Tias. Terima kasih Mbak Tias. Terima kasih Mas Danu. Baik, Mbak Berliana, apakah ada lagi yang bertanya? Izin Mbak Tian, mungkin ini ada yang bertanya dari Ibu Ririn Muryani Kanwil Jatim. Izin bertanya mengenai fumigasi atau termit control dan fumigasi atau pest control yang mana yang harus dilakukan dan mana yang harus dipilih untuk pemeliharaan arsip. Nah, Mbak Tian mungkin bisa dibantu untuk menjawab. Baik, terima kasih Bu Ririn. Saya coba untuk menjawab. Di sini memang untuk ketiga-tiganya itu dia eh, fungsinya untuk melindungi arsip ya. Untuk yang termite control ini sepertinya untuk rayap, kemudian pest control ini untuk hama. Nah, ini mana yang harus dilakukan? Nah, ini lebih baik jika memang ada anggarannya bisa dilakukan ketiga-tiganya, tetapi memang karena kadang kita terbatas ya terkait anggaran, kita bisa sesuaikan dengan keadaan dari ruang-ruang penyimpanan arsip kita masing-masing. Misal mana yang lebih apa namanya lebih harus didahulukan. Misal sudah ada rayap atau apa, kita bisa dahulukan untuk yang penanganan terhadap rayap seperti itu. Nah, ini untuk penanganannya, untuk yang fumigasi ini seperti yang tadi sudah disebutkan bisa setahun 2 kali. Kemudian untuk rayap ini untuk yang penyuntikan itu saya pernah itu 5 tahun sekali ya bisa dilakukannya ya. Seperti itu sih Bapak dan Ibu untuk jawabannya. Apakah ada yang ingin ditanyakan lagi? Apa sudah jelas? Terima kasih Mbak Tian atas jawabannya. Izin Bu Ririn dari Kanwil Jatim, apakah ada yang perlu disanggah atau ditanyakan lagi terkait pertanyaannya? Jika sudah tidak ada Bapak Ibu yang bertanya untuk acara mabar oh ini ada yang resen, mohon maaf dari Bapak Jailani Kantah Kota Banjarbaru. Izin, Silahkan Bapak, iya, izin silahkan apa Bapak. suara saya terdengar? Terdengar Bapak, Wah, ya, silahkan Bapak. ya, terima kasih. Izin bertanya, mungkin sebelumnya apa, menyampaikan ini dulu ya sedikit pemahaman singkat terkait arsip Warkah dengan buku tanah dan surat ukur ya. Saya sepemahaman saya untuk buku tanah dan surat ukur memang merupakan arsip, tapi punya apa ya sifat ya karakteristik yang berbeda dengan warga. Tapi karena dianggap juga merupakan arsip yang ya sudah masuk di unit kearsipan ya, jadi ada muncul pemahaman ada yang namanya arsip itu ya harusnya autentikasinya harus apa ya tetap bertahan ya tidak boleh ada perubahan atau segala segala bentuk tindakan-tindakan yang merubah dari karakter arsip sendiri. Tapi kan untuk buku tanah dia punya sifat sendiri. Mungkin itu alasan namanya jadi buku ya buku tanah seperti itu. Jadi ada kegiatan-kegiatan pelayanan pertanahan atau hal-hal yang sifatnya apa ya sangat penting itu dicatat dalam lembar pencatatan ya di situ misalkan ada kayak peralihan atau ada peristiwa mungkin ada catatan blokir atau sita dan semacam itu. Nah dalam hal ini kan kita ada kegiatan ini ya namanya apa validasi ya izin ya. Nah, ada kegiatan validasi jadi Iya, ada validasi di kantor. iya. Nah jadi ada terkait untuk ini mungkin langsung saja ya kan ada kegiatan stempel ya namanya stempel sebagai bukti sudah sudah dilaksanakan validasi terhadap dokumen buku tanah dengan surat ukurnya itu.
Nah, jadi ada pemahaman, karena ada pemahaman itu merupakan arsip yang arsip juga ya namanya, inaktif ya. Jadi karena apa dasar untuk melakukan apa ya, stempel itu? Kalau untuk kegiatan yang lain kan, misalkan peralihan ya, itu kan sudah ada jelas diatur di peraturan sendiri ya, kalau nggak salah di ya terkait di permen terkait pelaksanaan PP 24 ya. Tapi kalau untuk yang verifikasi atau validasi ini itu kan TCK ya setahu saya. Saya untuk dasar hukumnya saya kurang tahu, kayak saya kurang ngerti juga. Mungkin ada ini ya, kami minta arahan petunjuknya. Apakah apa memang perlakuan buku tanah memang apa ya, memang ada ketentuan yang kuat ya untuk melakukan stempel itu. Jadi ketika kita melaksanakan kegiatan validasi itu memang kita udah yakin sudah sesuai dengan aturan seperti itu. Takutnya nanti kita salah langkah, nanti ya yang pastinya kita takutnya berdampak hukum seperti itu. Ya, mungkin itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih atas waktunya. Siap, terima kasih Pak Jailani. Mungkin dari Mbak Tian akan menjawab pertanyaan Bapak. Saya persilakan Mbak Tian. Terima kasih Bapak Jailani. Memang untuk permasalahan itu memang ada di beberapa, di mungkin hampir semua ya, untuk kanta itu untuk ada fisik arsipnya yang dilakukan stempel elektronik ya Pak. Kemarin juga saya ketika berkunjung ke beberapa kanta itu eh, kita lihat untuk fisik arsipnya ada yang dicap, padahal memang di peraturan apa namanya kearsipan itu kita tidak boleh mengubah fisik arsipnya, memang tidak boleh dicap karena akan merubah autentikasi ya Bapak. Tapi memang itu kemarin untuk kanta-kanta memang untuk pedomannya ke TCK ya Bapak yang dikeluarkan oleh Pusdatin. Nah memang kita mungkin di situ kita kurang apa namanya ya, masih berseberangan dengan Pusdatin karena di Undang-Undang 43 tahun 2009 tentang kearsipan di situ disebutkan kita tidak boleh mengubah fisik arsip, misal menambahkan sesuatu atau menambahkan stempel. Jadi pengalaman kita kemarin untuk arsip yang telah dialih mediakan, kita kan melakukan alih media ya Bapak. Jadi untuk menandai stem arsip itu telah dialih media, kita tidak menstempel ataupun tidak memberikan tanda pada arsip fisik arsipnya. Jadi kita berikan tanda pada box arsip tempat penyimpanan arsip yang telah dialih media. Mungkin ini tidak salah sih Bapak menstempel ya, karena memang TCK dari Pusdatin mengatakan untuk distempel. Tapi memang kita masih berseberangan, kita sedang berkoordinasi dengan Pusdatin untuk sepemahaman. Mungkin dari Mbak Tias ada yang ingin ditambahkan Mbak terkait stempel yang dilakukan pada fisik arsip di kantor pertanahan atau Kanwil. Izin Mbak Tias. Baik, terima kasih Mbak Tian. Selamat siang Pak Jailani. Ya Pak, Siang, tadi Mbak. betul sekali Pak yang sudah disampaikan oleh Mbak Tian ya Pak ya, bahwasanya memang sebenarnya buku tanah itu memang arsip, dan saat ini memang untuk riwayat ya Pak ya dari tanah itu sendiri kan memang perlu ditulis ya Pak ya, untuk dia memang merupakan arsip itu tidak apa-apa Pak, walaupun dia ada penambahan informasi, karena memang disitulah kita tahu riwayat pemeliharaan data ya Pak ya dari suatu tanah ya Pak, suatu bidang tanah. Nah, ini sangat berbeda dengan kegiatan alih media arsip Pak. Ketika alih media arsip yang disajikan oleh Bapak Ibu di Kantah, karena sudah sesuai arahan dari pusat, untuk TCK-nya adalah menambahkan informasi berupa stempel validasi. Nah, ini yang sebenarnya tadi juga sudah disampaikan oleh Mbak Tian, tidak disarankan oleh Andri, karena ini adalah menambahkan informasi pada arsip tersebut. Harusnya memang tidak perlu ditambahkan stempel, karena memang untuk penanda informasi itu bisa berbentuk apapun, seperti tadi sudah disampaikan, mungkin dengan memberikan stiker, atau mungkin menuliskan di box arsipnya, atau mungkin membuatkan daftar di
depannya, walaupun memang tidak di fisiknya seperti itu kan ya Pak ya. Karena untuk membuat arsip itu otentik memang harus sesuai struktur isi konteksnya saat pertama kali diciptakan Bapak Ibu, diciptakan oleh Kantah itu sendiri dia tanpa stempel validasi. Nah, itu seharusnya juga yang kita simpan tanpa validasinya Bapak Ibu. Bahkan sekarang yang sudah jadi elektronik, ini kan tetap diberikan riwayatnya di aplikasi ya Pak ya, untuk riwayatnya ya. Tapi bukunya tetap ditulis kita lagi ya Pak ya, Iya, ditulis ditulis. untuk catatannya supaya sesuai dengan aplikasinya ya Pak ya. Nah, untuk validasi ke depannya seperti apa, mungkin nanti setelah peraturan kita, kami sendiri sedang membuat rancangan peraturan penyelenggaraan kearsipan, Bapak Ibu, ini sebagai landasan dari seluruh arsip yang diciptakan oleh Kementerian ATR BPN, tidak hanya soal warkah, buku tanah, SU, tapi melainkan juga seluruh arsip fasilitatif penunjang warkah kementerian ya Bapak Ibu. Itu nanti insya Allah akan menggugurkan TCK kita Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, peraturan ini pun dibahas oleh Andri dan Pusdatin Bapak Ibu yang nanti ikut membantu mengelola arsip elektronik kita Bapak Ibu. Seperti itu Bapak Ibu. Mungkin yang sudah dilakukan tidak apa-apa, namun kalau bisa tidak berlanjut untuk penanda validasinya Bapak Ibu. Mungkin nanti bisa disampaikan juga oleh Pusdatin, bisa diganti dengan penulisan apa ya, mungkin informasi lainnya. Seperti itu Bapak Ibu. Karena sudah Direktur Andri pun sepertinya waktu itu sempat berkunjung ke Banyuwangi. Mungkin Bapak Ibu sekalian di sini ada yang ikut dari Kanta Banyuwangi, itu sempat beliau itu mengetahui proses alih media, hasil alih media yang dilakukan oleh Kanta Banyuwangi di stempel. Seperti itu. Dan sudah disampaikan juga bahwa sebaiknya arsip tidak ditambahkan informasi apapun karena merubah arsip fisiknya seperti itu Bapak Ibu. Menambahkan informasi lagi di situ. Tidak harusnya bisa dibilang tidak otentik ya Bapak Ibu, seperti itu. Dan di undang-undang pun atau di PP 28 ya kalau tidak salah, ini ada dendanya Bapak Ibu ketika kita menambahkan informasi sehingga arsip tersebut tidak menjadi otentik lagi. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Namun yang memang sudah dilakukan ini tidak apa-apa Bapak Ibu. Nanti mudah-mudahan ada jalan keluarnya seperti apa dengan permen yang baru penyelenggaraan kearsipan. Apakah bisa nanti tetap diakui hasil alih medianya oleh Andri karena kita harus sesuai dengan kaidah kearsipan Bapak Ibu. Terima kasih. Izin gimana Iya Pak, sedikit boleh, menambahkan lagi. boleh. Sepemahaman saya memang untuk apa ya, untuk buku tanah dan SU itu memang punya keunikan tersendiri. Kalau untuk warkah, saya rasa untuk dokumen arsip warkah itu memang kita ya mudah menyepakatinya bahwa itu memang harus tetap otentik tanpa ada penambahan atau perubahan. Tapi saya rasa mungkin perlu apa ya, mungkin diberi apa semacam pandangan ya, perspektif sendiri tentang buku tanah ya, karena memang buku tanah merupakan arsip tapi juga apa ya, punya peran sistem apa pencatatan. Jadi saya rasa menyamakan buku tanah atau dan surat ukur dengan warkah itu memang tidak bisa disamakan menurut saya. Karena memang karakteristik yang dari aspek apa ya, perannya fungsi dari arsip itu karena memang beda ya, buku tanah surat ukur dengan warkah itu memang berbeda. Jadi saya rasa memang perlakuannya memang apa ya, memang perlu diperlakukan beda juga walaupun sama-sama arsip juga ya, karena itu tadi buku tanah kan ada kegiatan pencatatan. Jadi kalau untuk tadi kembali ke warkah, untuk ke stempel memang saya yang sepakat memang dengan apa ya, dengan pemahaman kearsipan dari Andri ya, memang tidak ideal kan melakukan perubahan terhadap arsip warkah karena sifatnya kan otentik sebagai dokumen pembuktian. Tapi untuk arsip yang berupa buku tanah atau dan surat ukur itu saya rasa perlu apa ya, perspektif berbeda dengan warkah saya rasa. Jadi tapi itu tadi karena yang minimnya apa ya, minimnya apa tentang apa ya, tindak-tindak apa ya, apa ya, ada hukum terkait yang pelaksanaan kegiatan terkait yang buku tanah itu, jadi ya kita tadi jadi was-was ya untuk ini melakukan kegiatan-kegiatan termasuk yang validasi tadi. Mungkin itu sedikit tambahan. Terima kasih. Iya.
Izin Pak, kalau memang tadi ada penambahan informasi catatan riwayat tidak apa-apa, memang harusnya seperti itu. Saya juga sudah tanyakan ke pimpinan, namun penambahan validasi itu Pak, cap validasi yang hasil alih media yang memang kami sayangkan seperti itu Pak, dan Andri sayangkan memang sebaiknya tidak ada penambahan cap validasi karena memang kalau buku tanah mungkin sama SU ya Pak, tadi memang harus ada riwayat perjalanan sampai dengan nanti mungkin si perorangan tersebut sudah balik nama, sebetulnya kan ya Pak ya, bukan dia lagi kepemilikannya. Nah, sampai anak cucunya mungkin ada apa Pak, proses jual beli Proses lainnya. iya. Nah, ini memang perlu dituliskan Pak riwayatnya, namun untuk sebenarnya sayangkan itu adalah tanda validasinya Pak, validasi bahwa telah dialih mediakan itu mungkin bisa dicarikan cara lainnya yang menandai bahwa arsip tersebut sudah dialih mediakan, bukan dengan pembubuhan cap yang bahkan di depan sertifikatnya langsung kan ya Pak ya, di depan Iya. gambar ATR BPN-nya seperti itu Pak, menutupi informasi yang seharusnya malah kadang tulisan nomor buku tanahnya itu mungkin tertutup seperti itu Iya, Pak, yang takutnya disayangkan itu tertutup sih, iya. betul yang disayangkan itu Pak. Kalau untuk apa namanya riwayatnya memang betul Pak, itu memang silakan saja dilakukan apa namanya pengupdatean ya riwayat dari tanah tersebut, itu memang masih berupa arsip karena aktif ya Pak ya, aktif itu Iya. dalam catatan arsip vital yang memang sifatnya aktif, terus masih kita gunakan ketika ada kegiatan yang ada hubungannya dengan perbuatan hukum seperti itu ya Pak ya di dalamnya. Itu saja Pak dari saya. Sepakat Pak saya Oh, iya, oh, iya. seperti itu. Terima Jadi memang kasih. sebaiknya ini ya untuk apa untuk validasi ya. Tapi kalau memang ya memang ya apa bahasa dipaksa ya untuk mengikuti TCK ya mau nggak mau ya kita ikuti TCK itu untuk Ya, stempel itu betul seperti itu. betul Pak. Siap. Siap Terima betul. kasih. Sama-sama Pak. Terima kasih Pak Jailani. Terima kasih Mbak Tian. Iya, terima kasih Mbak Tias. Terima kasih Pak Jelani. Ya, mungkin saya ingin menambahkan juga mungkin untuk yang Kantah atau Kanwil di sini yang sudah melakukan apa namanya stempel pada fisik arsipnya, mungkin untuk yang sudah tidak apa-apa, tapi untuk kedepannya mungkin tolong jangan lagi karena memang itu merubah fisik arsip dan itu di undang-undang eh, tidak boleh disebutkan untuk penambahan tanda apapun karena takutnya seperti yang Mbak Tias bilang takut menutupi informasi arsip dan sebagainya karena kan di sini undang-undang lebih tinggi ya terhadap terhadap apa namanya terhadap TCK SOP nanti sambil kita menunggu terkait SOP. Bagaimana Mbak Berliana? Izin Mbak. Izin, ya, eh, izin Mbak Tian, apakah izin Bapak Ibu masih ada yang bertanya? Saya Mbak Tian boleh ya? Oh ya, Oh ya, baik. boleh silakan. Menarik tadi yang baru saja disampaikan sama Pak Jailani sama Ibu Mbak Tias tadi. Soalnya saya punya pengalaman waktu di Kantah, Ya, saya melakukan pekerjaan ganti belangko nih, ganti belangko dari belangko yang lama ke belangko baru. Otomatis kan ketika waktu mau proses penggantian belangko, buku tanahnya diambil dari arsip, dari ruangan arsip untuk diganti belangkonya. Terhadap buku tanah yang mau diganti belangko ini, belangko yang lama itu kita pakai stempel tidak berlaku lagi. Cap dengan tulisan tidak berlaku lagi, warna capnya warna merah. Izin bertanya, Pak, apakah terhadap buku-buku tanah yang sudah dicap dengan tulisan tidak berlaku lagi ini, kita kategorikan masuk ke arsip buku tanah inaktif atau bagaimana? Masih bingung juga sih, soalnya saya punya pengalaman seperti itu, kayak tadi yang disampaikan Pak Jailani sama Ibu, sama Mbak Tias tadi itu. Soalnya kan ketika kita udah ngecap tidak berlaku lagi pada buku tanah itu kan otomatis autentifikasinya udah berkurang atau kan tidak boleh seperti itu. Jadi mungkin saya bisa minta penjelasannya, Mbak. Ya, terima kasih. ya, terima kasih Mbak Benegda. Jadi itu untuk yang buku tanah yang sudah, berarti ada lagi ya Bu untuk buku tanah yang terbaru ya?
Iya, jadi dulu kan di kabupaten tempat saya bertugas itu eh, masih sama-sama dengan kabupaten lain, masih jadi satu kabupaten gitu. Ketika ada pemekaran, eh, kita jadi kabupaten sendiri, lalu ada pergantian belangko dari kabupaten yang lama itu ke yang baru begitu. Otomatis terhadap buku-buku tanah yang lama itu kita berikan stempel cap tidak berlaku lagi dengan tulisan yang warna merah, capnya warna merah begitu. Di buku tanahnya begitu, Mbak Tian. Nggak kedengaran, Mbak. Suaranya nggak kedengaran, Mbak. Ya. Baik, Bapak dan Ibu, untuk yang terkait tadi, Ibu Benigda terkait tadi untuk apa namanya buku tanah yang sudah distempel, udah berganti belangko dan sudah distempel tidak berlaku lagi, itu sebaiknya tetap disimpan ya Bapak dan Ibu, karena dia merupakan riwayat dari buku tanah yang sekarang yang diganti belangkonya. Jadi karena Oh, memang iya. buku tanah itu arsip yang vital ya Bapak Ibu. Jadi sebisa mungkin disimpan untuk yang sudah walaupun memang dia sudah distempel tidak berlaku tapi kita untuk riwayat takutnya nanti untuk seperti itu kan takut ada pembuktian hukum atau apa gitu ya Ibu. Jadi bisa disimpan. Berarti dia masuk ke Arsip kategori arsip arsip inaktif vital. ya? Iya, arsip inaktif Arsip tapi kita. arsip vital Arsip nanti vital. dia. Oh iya, 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 siap. Oke, makasih Mbak Tian. sama-sama Ibu. Bapak Ibu, apakah masih ada bertanya lagi karena mengingat waktu sudah menunjukkan pukul 11:30. Nah, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya bisa ditanyakan ketika di mabar izin Bapak Ibu, mohon izin ini Kanta dari Kota Semarang, mungkin nanti bisa dijawab melalui chat PIC atau ini untuk dari yang saya lihat dari teks dari kolom chatnya ini untuk pertanyaan-pertanyaan ini nanti akan ada di penjelasan materi mabar selanjutnya Bapak Ibu. Jadi untuk tentang hilangnya warkah, proses pencetakan Izin ulang dan alih media mungkin izin bisa di materi selanjutnya. Ya gimana Mbak Tian? Mbak Berlina, kita jawab singkat aja mungkin ya. Ini ada Oh tiga. ya, Ya, di sini ada bagaimana jika warga hilang, apakah silakan arsip Mbak. dapat dipidana jika ternyata warga hilang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Kearsipan. Iya, memang di Undang-Undang Kearsipan, Mbak Berliana ya kita diatur ya untuk kehilangan warga itu bisa didenda. Mungkin nanti bisa dibuka untuk terkait waktu itu sudah ada ya mabar terkait untuk Oh, pidana tindak pidana. pidana ya tindak pidana tentang arsip nanti mungkin bisa dibuka ya di situ ada beberapa ada denda misal Ya. kurungan juga ada ya Ya, mungkin bisa dilihat di video mabar kita yang ada di di video YouTube ya di tentang YouTube sanksi pidana arsip. Dan untuk yang kedua itu hilang sebelum dilakukan proses proses pencetakan. mungkin Mungkin bisa itu juga bisa dilihat bisa dalam dilihat unsur ya pidana itu. Dan untuk alih media itu akan kami bahas di di selanjutnya, di episode mabar selanjutnya Bapak Ibu. Jadi bukan di episode mabar kali ini, mohon maaf. Jadi untuk alih media nanti akan di episode minggu depan sepertinya. Mungkin itu aja sih Mbak Tian. Dari Mbak Tian, apakah ada tambahan? sudah itu aja sih Mbak Beriana Ya, cukup terima kasih Bapak Ibu untuk acara mabar di episode 47 kali ini. Mungkin untuk yang selanjutnya eh, kita akan memulai untuk sesi game Kahoot yang akan dipimpin oleh Mbak Farida. Silahkan Mbak Farida untuk Kahootnya. Selamat siang Bapak Ibu. Kali ini kita akan bermain game Kahoot ya. Mohon izin saya share screen sebentar.
Silakan Bapak Ibu bisa berjoin. Bapak Ibu masih kita tunggu. Satu orang. Kita tunggu sampai 11.43 mungkin ya Mbak Berli. Ya, boleh Mbak Farida, silakan. Nah, Bapak Ibu, kita join Games Kahoot oleh kahoot.id, terus masukin pin gamesnya 511543. Ya, masih kita tunggu ya Bapak Ibu. Mungkin yang belum join Bapak Ibu dari 338 peserta baru kurang dari 100 peserta yang belum join. Masih 64 peserta Bapak Ibu. Di Kahoot ini akan mengetahui materi apa aja yang tadi dibahas. Untuk soalnya kita akan merefresh materi-materi yang tadi sudah dibahas oleh permaterinya. Karena sudah 11.43 kita mulai ya Bapak Ibu. Silahkan Bapak Rida, kita mulai. Arsip yang frekuensi penggunaannya tinggi dan terus-menerus ada. Dia arsip apa Bapak Ibu yang frekuensi penggunaannya tinggi? Apakah arsip besar atau arsip statis? Jelas, Bapak Ibu materi pengendalian arsip aktif ya Bapak Ibu untuk yang frekuensi penggunaannya tinggi dan terus menerus. Kita lanjut. Pertanyaan untuk skor yang pertama ada U, ada Chaos, Obel, Alasia. Untuk selanjutnya soal yang kedua, arsip yang frekuensi penggunaannya telah menurun adalah, nah ini kebalikannya nih Bapak Ibu, penggunaannya dia telah menurun. Ini arsip apa nih? Apakah arsip aktif, inaktif, arsip vital, atau arsip statis? Iya betul. Arsip inaktif ya Bapak Ibu ya, yang frekuensi penggunaannya telah menurun. Kita selanjutnya. Nah, Ibu Alasia, Obel, Bel, Fleming 36, Chaos, dan Gil. Lalu selanjutnya, soal selanjutnya, arsip yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip adalah, nah ini, persyaratan dasar arsip kita jawabannya Bapak Ibu ya, yang keberadaannya merupakan persyaratan dasar bagi kelangsungan operasional pencipta arsip. Wah, masih ada yang tak kecoh ya, banyak yang milih arsip dinamis. Selanjutnya Obel yang masih naik ya Bapak Ibu. Pertanyaan selanjutnya, ruang penyimpanan arsip inaktif disebut apa nih Bapak Ibu? Ruang penyimpanan dari si arsip inaktif ini adalah arsip atau record center atau central file atau ruang kerja nih Bapak Ibu. Iya,
Jawabannya record center ya Bapak Ibu. Oh, masih banyak yang terkecoh dengan depot arsip dan central file. Nah, sekedar sedikit penjelasan, kalau untuk central file ini merupakan ruang penyimpanan arsip aktif ya Bapak Ibu. Sedangkan kalau yang depot arsip ini untuk arsip statis. Nah, baru untuk kalau arsip interaktif ini record center. Selanjutnya, ada balance planning 36 di atas selalu ada Obel, Gil, Chaos, dan Yaya. Yang dilakukan untuk menjaga arsip tetap terkelola dalam asas kesatuan pencipta arsip merupakan asas apa nih Bapak Ibu? Apakah asas betul, asas betul. Ya, jawabannya asas asal usul ya Bapak Ibu, tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Ian terkait asas asal usul. Nah, lalu selanjutnya ini ada di ada Yaya, lalu selanjutnya ada Bel, dan yang di podium pertama itu yang sudah belajar tersebut pada hari ini semoga bermanfaat dan cukup motivasi untuk balik ke ibu dan Terima kasih Mbak Farida untuk game kautnya. Mungkin untuk hari ini selesai sudah acara mabar kita Bapak Ibu di episode 47. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat dan bisa diterapkan di unit kerja Bapak Ibu masing-masing. Sebelum kita akhiri acara, bolehlah kita untuk foto bersama Bapak Ibu. Mungkin selaku host kita hari ini, Mas Age, kami persilahkan Mas Age untuk mengambil dokumentasi fotonya ya Mas Age. Izin Bapak Ibu perkenan untuk salam arsip. Boleh dihitung ya Mas Age. Oke, Ibu Berliana, saya pertama. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke. Sudah Mas Age? Oke, selanjutnya sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin itu saja untuk acara mabar hari ini. Saya tutup dengan ucapan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi di setiap acara mabarnya. Dan jangan lupa absen serta nanti jangan lupa dicetak sertifikatnya ya Bapak Ibu. Terima kasih. Bertemu di episode mabar yang ke-48. Terima kasih kembali.